Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berada di sini dalam kegiatan pembentukan komunitas belajar, penunjukan agen perubahan dan diseminasi budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh Pak Rahman, yaitu CGP Angkatan 8. Salawat serta salam tak lupa mengaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan edaran Kepala Dinas bahwa kita diwajibkan untuk membentuk komunitas belajar. Jadi hari ini kita bentuk komunitas belajar menimbang mengenai bahwa dalam rangka mewujudkan kurikulum merdeka yang berpihak pada murid dan mempersiapkan transformasi pembelajaran pendidikan dan tenaga kependidikan dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah di Kabupaten Tanah Laut, bahwa dalam rangka mengembangkan IKM agar dapat berjalan sebagaimana mestinya serta memfasilitasi dan mewadahi semangat kepedulian yang sama guru dan tenaga kependidikan dalam transformasi pendidikan pada sekolah, perlu dibentuk komunitas belajar guru di dalam sekolah kita. Selain pembentukan komunitas belajar, kita juga akan menunjuk atau menetapkan guru sebagai agen perubahan komunitas belajar di dalam sekolah. Komunitas belajar dalam sekolah mempunyai peran dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan berbagai informasi tentang materi terkait praktik pembelajaran dan praktik pengembangan diri. Yang kedua, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar anggota untuk belajar secara berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri melalui interaksi, saling berbagi, diskusi, karena peningkatan kompetensi menjadi tanggung jawab individu dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan pembelajaran yang didapat di kelas sehari-hari sehingga tidak memisahkan teori praktik sehari-hari, tetapi diintegrasikan apa yang kita pelajari bermanfaat di pembelajaran. Praktik baik atau permasalahan dalam pembelajaran dibawa ke komunitas belajar untuk didiskusikan. Untuk penunjukan penetapan guru sebagai agen perubahan, di sini saya menunjuk Bapak Akhibur Rahman sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Adapun tugas dari Pak Rahman sebagai agen perubahan yaitu menggerakkan aktivitas komunitas belajar di dalam sekolahnya. Dan untuk pembentukan komunitas belajar, UPTD SDN Negeri 2 Kebun Raya dengan bersama kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang diketuai oleh saya sendiri, dan untuk agen perubahan Pak Rahman, dan kita semua menjadi anggota, yaitu terdiri dari Pak Tajudin, Pak Sutanta, Bu Sihan, Pak Heri, Bu Nining, Bu Nur, Pak Yusran, Bu Anita, Pak Nuri, dan yang terbaru Pak Bestor. Dan untuk jadwal kegiatan komunitas belajar nanti akan diperbarui tadi oleh Pak Rahman, atau nanti kita bisa bicarakan tentang jadwal, kita sesuaikan dengan yang akan kita laksanakan. Adapun apa yang kita pelajari dalam komunitas belajar nanti, yaitu yang pertama kita akan membuka platform Merdeka Mengajar. Kita nanti akan menggunakan Chromebook karena aktivitas Chromebook kita menggunakan akun belajar ID nanti akan terbaca oleh Dinas Pendidikan. Mungkin pembukaan dari saya cukup sekian.
salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tentang Bu Yani tadi, di sini ada komunitas belajar sudah dibentuk dari kemarin Bu Yani ya. Jadi terbentuknya dari awal Bu Yani CPG kemarin, kemudian harus ada aktivitas kegiatannya pun juga harus ada. Tadi yang dibilang Bu Yanti benar, bahwa Chromebook kita hanya terbaca terpakai ANBK saja. Jadi ini yang dibaca oleh dinas, Chromebook kita hanya terpakai untuk kegiatan ANBK saja karena rekam jejaknya memang ada. Kemudian kalau bisa mungkin Bapak Ibu juga boleh pakai Chromebooknya biar jejak rekamnya sebagian bisa terbaca pemakaiannya untuk apa Canva boleh. Jadi kalau yang usia kemarin buat Canva, kalau bisa pakai Chromebook juga bagus lagi. Jadi terbaca. Jadi nanti pemanfaatan Chromebook bisa maksimal. Kalau kemarin dinas ada dengan kabar kalau kita jumlahnya sudah cukup banyak, yang jumlahnya 8 hanya dipakai untuk ANBK saja. Biasanya kalau mau minta lagi mungkin masih pikir-pikir lagi dinas karena gunanya cuma untuk ANBK saja. Jadi di sini saya ya. Kemudian untuk hari ini untuk saya juga melengkapi tugas juga diseminasi budaya positif. Ini termasuk modul dari CGP. Nanti kalau ada rekan-rekan berangkat lagi CGP, ada modul budaya positif. Jadi nanti ada seperti ini pengimbasan seperti Bu Yani kemarin dan saya juga. Jadi nanti saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif. Kalau ada nanti pertanyaan, diskusi, bisa nanti dijawab sama Bu Yani. Ya Bu Yani ya. Nah ini ketawa karena Bu Yani yang sudah selesai dan paham benar tentang budaya positif dan apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang bisa kita kerjakan berdasarkan budaya positif. Itu ini yang saya baca, yang saya pelajari. Memang sebagian ada tepatnya, tapi terkadang juga nggak semuanya harus bisa diterapkan. Materi-materinya, modulnya memang menurut saya tepat sekali ya, tapi sebagian memang nggak bisa diterapkan juga. Tapi lebih banyak ke arah yang tepatan. Cuman kita lihat kondisi juga. Oke, di sini saya langsung saja. Banyak nanti poinnya karena budaya positif di sini terdiri dari beberapa poin. Di situ ada disiplin positif, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia. Manusia di sini dikhususkan untuk siswa, kemudian 5 posisi segi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi di sini ada sebenarnya ada pembahasannya, ada 6. Restitusi itu disendirikan. Saya di sini saya buat jadi satu aja karena nanti lebih lengkapnya mungkin kapan-kapan kita bisa buat lagi waktu untuk membahas tentang restitusi itu sendiri gimana. Nanti akan terbahas secara singkat saja. Yang pertama kita akan masuk ke disiplin positif. Jadi disiplin positif di sini kebanyakan orang mengartikan sebagai tata tertib dan kepatuhan pada peraturan. Jadi di sini rata-rata orang mengatakan kalau disiplin itu ada tata tertib. Nah, ternyata perbedaannya seperti itu. Dalam budaya kita makna disiplin di mana menjadi sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Akhirnya kalau ada peraturan rasa tidak nyaman
zaman pun muncul di sini. Jadi kita kemarin belajarnya disiplin itu nggak seperti itu juga. Nah ini ternyata disiplin untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternalnya. Jadi nanti kita akan bahas motivasi internal, motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal itu ada beberapa macam. Kalau motivasi internalnya itu ya satu saja dari dalam diri kita. Jadi makna kata disiplin kalau sudah muncul di anak, itu berarti menjiwai anak internal. Jadi anak itu akan paham dengan sendirinya dan menyadari disiplin itu sendiri. Kemudian menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara bersama Dan Gosen ini, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berakar dari kata yang sama, yaitu disiplin atau pengikut subscriber. Jadi pengikut atas subscribernya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mengikuti suatu ajaran tertentu sehingga termotivasi. Yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi gini, seperti halnya kita, kenapa kita tidak boleh tidak boleh membeli makanan di luar. Nah ini anak harus meyakini dan memahami. Kalau yang enggak ya tetap aja mungkin kita yang ngomong sana sini aja. Cuman ya kembali lagi nih, kita ya terus terang kemarin kalau harus bawa nggak boleh beli sana sini. Kalau kemarin saya beri batasan anak boleh beli hanya air putih, itu pun dari 1 bulan saya jatah 4 kali. Jadi terkadang kalau pas kelupaan ya kembali lagi rasa kemanusiaan kita muncul. Nggak mungkin anak ini kehausan atau meminta rekan-rekannya terus. Nah ini saya bolehkan, cuman saya jatah itu hanya 4 kali dalam sebulan boleh membeli. Kemudian tidak bisa terkendali ketika ada penjual yang di sini sudah tidak bisa terkendali akhirnya kemarin. Nah ini jadi harus muncul motivasi intrinsik, anak harus paham. Kemudian disiplin dapat membuat seseorang menggali potensi menuju sebuah tujuan baru. Nah, sesuatu yang dihargai bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri. Jadi utamanya adalah kontrol diri. Nah ini ya, menguasai untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nanti satu kaitan dengan yang berikutnya juga. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan itu nilai-nilai kebaikan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, bersifat umum. Kalau kita mungkin nilai kebajikannya profil Pancasila sudah masuk ke dalam nilai kebajikan. Nah ini kemudian dari disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Tujuan nilai kebajikan di sini profil Pancasila ada 6. Yang pertama di situ beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan tunggal, gotong royong dan kreatif. Ini yang harus menjadi visi sekolah. Walaupun tidak bisa diucapkan profil Pancasila, maka harus diperkecil menjadi mungkin kayak kemarin visinya disepakati berakhlak mulia. Ini berarti masuk di poin pertama yang tadi beriman akhirnya. Nah, jadi visi seperti itu. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan ini yang juga cukup mengagetkan juga dari berdasarkan teorinya. Di sini motivasi ada 3.
tiga motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang-orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi orang disiplin hanya niatnya untuk menghindari hukuman. Jadi ini yang pertama, motivasi ini dari ekstrinsik tadi, dari luar. Jadi dia disiplin hanya untuk menghindari hukuman saja, ya. Kemudian motivasi yang kedua ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi ini juga mengacu motivasi nih satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka yang melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Jadi mereka mencarikan imbalan atau penghargaan sebagai dunia kualitas mereka. Di situ hal yang penting bagi mereka. Jadi penghargaan itu penting bagi mereka. Kalau yang pertama tadi biar tidak dihukum, itu yang penting. Pokoknya saya nggak dihukum. Nah, kalau yang ini, yang kedua ini tentang bagaimana saya harus mendapatkan karena saya pengen dapatkan imbalan atau penghargaannya. Jadi ini juga motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi dari luar yang datangnya dari luar tadi, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini motivasi yang bersifat intrinsik dari dalam diri kita. Di sini orang termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalkan anak ternyata berpikir, oh aku besok pengen jadi jujur, anak yang jujur. Jadi ini motivasi secara dari dalam diri intrinsik. Jadi bagaimana langkah-langkah menjadi anak yang jujur, maka dia akan berbuat seperti itu agar mendasari mereka termotivasi mereka melakukan hal-hal yang baik karena mereka ingin menjadi orang yang jujur dengan nilai yang mereka percaya. Kalau orang jujur itu mungkin baik, bisa dipercaya. Nah, seperti itu adalah nilai-nilai dari mereka. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Jadi ketika melakukan dia, aku nanti jadi seperti apa. Jadi ini dalam hati mereka, kalau ingin jujur, bijaksana. Nah, ini yang akan menjadi motivasi intrinsik yang ada dari dalam diri kita. Kemudian yang B dari tadi ada teori motivasi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini ada hukuman dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini kalau ada pelanggaran biasanya kita kasih hukuman atau konsekuensi. Perbedaan, kalau hukuman biasanya secara spontan, kalau konsekuensi biasanya sudah kita sepakati sama anak. Kalau kamu nggak kerjakan PR, nanti kamu bersihkan WC. Itu berarti anak tahu konsekuensinya. Kalau hukuman langsung aja kita menghukum, ya tindakannya spontan. Kemudian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teori dari Diana Gosen. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini kalau kita melakukan restitusi, maka kita akan menanyakan alasan-alasan kenapa anak melakukan pelanggaran. Kemudian juga menanyakan kepada anak itu sendiri bagaimana cara mengatasi masalah yang telah terjadi sama mereka. Jadi mereka punya masalah, seorang guru hanya mendorong menyelesaikan atau menemukan solusi yang terjadi pada anak tersebut, ya. Jadi anak-anak itu tadi didorong untuk menemukan solusinya sendiri. Nah di sini sama kayak Bu Yati kemarin, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan pasti akan terjadi. Kalau konsekuensi sendiri sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi berarti merupakan pilihan. Jadi anak dikasih pilihan. Kalau misalkan aja kita anak terlambat upacara, kemudian kita sisihkan di sana, kita kasih hukuman, nanti itu hal yang ini kalau secara teori menyakitkan bagi mereka. Kalau hanya secara konsekuensi, mereka tahu nih kalau saya terlambat, saya ini berarti nanti dapat konsekuensinya seperti ini. Kalau di restitusi, maka anak akan kita dorong untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kenapa terlambat seperti itu? Kemudian bagaimana cara kamu biar tidak terlambat lagi, bagaimana? Cuma memang restitusi harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau hanya sekali, biasanya anaknya juga ngulangi lagi. Nah ini baru kita bisa menjalankan konsekuensi. Kemudian ada juga yang berikutnya, banyak semuanya ini. Kalau kita baca satu persatu ini sudah juga dibacakan di kemarin. Berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau hukuman itu terjadi hanya di sini aja, jadi tidak dilanjutkan pada kehidupan nyata. Kalau anak terlambat, ya diselesaikan hukuman di sekolah. Kalau ada konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Artinya nanti anak tahu, oh kalau saya melakukan ini konsekuensinya ini. Di masyarakat pun juga seperti itu. Kalau saya melakukan ini, maka konsekuensinya seperti ini. Kalau kita memakai cara restitusi, berarti di sini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tadi kita fokusnya kenapa anak terlambat, kemudian hal-hal apa yang bisa membuat anak bisa datang lebih pagi, itu yang kita maksimalkan. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan. Nah ini ada berjudul dihukum oleh penghargaan. Jadi ternyata penghargaan juga bisa menghukum. Nah, ini ya. Jadi kapan penghargaan tidak tepat, kapan waktu yang tepat, ini dipelajari di sini. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kita ngasih penghargaan kepada anak cukup efektif kalau untuk waktu yang pendek saja. Misalkan aja, ini Pak Ustadz kemarin ceramah nih sama anak-anak. Nanti kalau ada sesuatu yang duit, nah anak mungkin fokus di situ. Sekilas sesaat anak akan terfokus, sebentar jangkanya pendek selama karena iming-imingnya tadi dapat penghargaan, faktornya eksternal tadi. Nah ini penghargaan. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang biasa diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Jadi akhirnya kalau nanti biasanya Pak Ustadz yang ceramah ini biasanya ngasih duit. Nah giliran Pak Ustadznya nggak ceramah, ini yang ceramahnya Pak Rahman, sekarangnya nggak ada yang mau dengarkan dan nggak ada. Nah seperti itu karena nggak ada penghargaannya di situ. Jadi ya memang terkadang pas kita pakai ya
Jadi kemudian yang berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang akan kita lakukan. Jadi kita jadi malas, nggak mau mendengarkan lagi. Nah seperti itu fokusnya jadi berkurang. Kemudian di sini penghargaan menjadi tidak efektif bila suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Mungkin beberapa dari kita, anak-anak kita pernah didik, oke, kamu boleh mendapatkan mainan baru kalau kamu mau seperti ini. Nah ini penghargaan sifatnya jadi tidak efektif. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah ini ketika penghargaannya nggak ada, anak-anak pun jadi kurang. Lanjut lagi dengan jika memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika orang ini terus-menerus meneruskan perilakunya, nah ini jadi akan terus melakukan perilakunya seperti itu. Nah ini ada juga penghargaan merusak hubungan. Jadi ini merusak hubungan, bukan hubungan rumah tangga, Pak Islam. Merusak hubungan ini maksudnya merusak hubungan. Kita lihat dulu ini, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dapat membuat hanya jika sampai tadi ya. Jadi akan melakukan merusak hubungan ini. Sama juga. Nah, kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Seperti yang tadi, anak-anak, kualitas anak pun akan berkurang karena mengharapkan penghargaan tadi. Jadi kemudian di situ juga ada penghargaan menghukum. Jadi penghargaan menghukum maksudnya mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalkan dengan sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua merasa paling dihukum, atau kalau dia berharap, biasanya peringkat 1 ternyata dapat peringkat kedua, maka dia akan merasa dihukum. Berbeda kalau memang dia intrinsi, saya belajar dengan benar, kemudian peringkat adalah bonus saya. Nah, jadi dia nggak dapat bonus pun tidak masalah, kan seperti itu. Jadi memberikan penghargaan atau hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi hukuman dan penghargaan sama-sama mengendalikan perilaku orang. Yang menghukum tadi agar tidak terlambat, kemudian yang memberi penghargaan supaya anak-anak bisa fokus. Jadi sama-sama kita ingin mengendalikan seseorang. Jadi sifatnya sama, baik menghukum maupun penghargaan. Kemudian yang terakhir di sini motivasi dari dalam diri. Jadi kalau sebenarnya sudah tidak masuk dalam hubungan. Jadi intrinsik tadi, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Jadi kadang ketika anak pertama kali kelas 1 bisa tahu huruf, rasanya sudah senang. Kemudian bisa menggabungkan menjadi suku kata, rasanya sudah senang. Itu juga termasuk sebuah penghargaan atas capaiannya mereka sendiri. Mereka dihargai oleh hasilnya sendiri. Jadi seperti itu. Anak tersebut begitu gembira, rasa gembiranya karena bisa menghubungkan huruf atau bisa baca. Anak itu kadang panggil, sudah bisa baca. Nah, hidup lagi. Saya kira kalau mati sudah.
Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi anak itu bisa baca sudah sangat gembira, tapi kita tambahkan gembiranya dengan mainan baru, maka secara otomatis anak gembira membacanya hilang menjadi gembira mendapat mainan. Jadi berubah di situ ke arahnya. Nah, kemudian lanjut ke keyakinan kelas berikutnya, Pak. Submodul berikutnya, mengapa ada keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Di sini pertama ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Maka kebanyakan ketika orang-orang ditanya mengapa pakai helm, tentu jawabannya keselamatan. Kemudian juga saat kita kalau ujian pakai helm biasanya atau Pak Yus kalau pakai helm biasanya untuk gaya kan nggak mungkin ya? Kamu Pak Menghindari razia. Oh iya, nah ini dia. Kalau tadi ujian yang keselamatan dan Pak Yus untuk mengatakan menghindari razia. Kemudian ini salah satu yang berbeda. Kalau ujian meyakini kalau pakai helm itu keselamatan, berarti itu motivasi intrinsik. Kalau Pak Yus jadi ekstrinsik, karena hanya tidak menyadari itu kalau ada razia berarti dia pakai helm, kalau enggak berarti enggak pakai. Nah, inilah yang membedakan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sama kalau peraturan kita paksakan, kalau anak tidak meyakini ya seperti itu. Ketika enggak ada razia enggak pakai helm, tapi ketika anak meyakini, maka dia walaupun enggak ada, karena dia keyakinannya pakai helm untuk keselamatan, itu di situ. Itu intrinsiknya. Kemudian keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil Pancasila. Jadi sekarang memang lagi marak-maraknya sebelum belajar membuat setidaknya kalau nggak keyakinan peraturan kelas ya Bu Biati ya. Jadi kesepakatan, maaf tadi kan kenapa nggak keyakinan nggak peraturan. Jadi kesepakatan dulu, nilainya dari kesepakatan nanti berakhir seperti keyakinan tadi. Kesepakatannya pakai helm waktu dalam kelas. Enggak, kesepakatannya misalkan aja membuang sampah pada tempatnya, maka nilai keyakinannya adalah sebuah menjaga kebersihan. Kalau anak yakin saya taruh sampahnya di sini maka kelas saya kotor, itulah nilai keyakinannya. Jadi ada kesepakatan yang dibuat di dalam kelas yang dilakukan secara bersama-sama dengan siswanya. Nah, kemudian kesepakatan itu harus diyakini secara bersama-sama. Kemudian selain itu juga membuat kesepakatan tugas juga nggak apa-apa. Tugas siswa, tugas guru di sini juga bisa. Jadi ada nanti nilai dari kesepakatan itu mengandung sebuah keyakinan. Kemudian kalau kayak berdoa sebelum dan sesudah belajar, itu sebuah kesepakatan, nilai keyakinannya adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai itu yang diyakini. Kenapa kok saya berdoa sebelum dan sesudah, biar mungkin anak yakin, biar yang saya dapatkan juga bermanfaat. Itu nilai keyakinan dari anak yang berdoa. Nah ini. Nah, di sini yang bab berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan murid terutama ya. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia ya di sini adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih suatu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan sesuatu
atau melanggar peraturan, hal tersebut sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi salah satu yang teridentifikasi kemarin ketika anak rame di kelas saya lari sini ternyata dia bingung, katanya lapar karena nggak bawa bekal. Nah ini jadi sebenarnya terjadi permasalahan di situ, nggak bawa bekal akhirnya lapar, dia pun untuk menghilangkan lapar kadang ganggu minta makanan temannya. Nah seperti itu karena dia sedang memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu bertahan hidup. Ketika nggak makan ya pasti belajarnya nggak bisa konsentrasi. Jadi di situ dia gagal memenuhi kebutuhan hidupnya berupa makan, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Itu tadi salah satunya. Kemudian ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan untuk diterima, yang ketiga kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Di sini kebutuhan dasar itu ada bebas, kita memang bebas, senang harus senang, tetapi kebutuhan dasar yang benar adalah kebutuhan dasar yang tidak mengganggu kebutuhan dasar yang orang lainnya. Jadi ada rasa kesenangan ketika kebutuhan ini untuk memenuhi rasa senang, kemudian dia melanggar atau mengganggu kebebasan orang lain, maka itulah yang namanya kesalahan tadi. Kita bahas satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup ini. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Bertahan hidup misalnya kesehatan. Di situ ada kesehatan, rumah dan makan. Banyak lain lagi yang penting untuk bertahan hidup. Ini. Jadi ini merupakan kebutuhan anak termasuk makan tadi. Kemudian yang kedua, di sini kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima sesama ini. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga kerap dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasa suka bekerja dalam kelompok. Jadi rata-rata anak memang memerlukan kawan untuk bermain. Jadi ketika biasanya kita jadi orang tua, ketika anak di rumah disuruh keluar, tapi ketika sudah dewasa anak keluar, ini malah di rumah aja. Ini anak-anak ketika kecil-kecil tuh, oh mainnya ke sana kemari sama temannya, kita nggak boleh. Padahal menurut anak ini teman sangat penting. Tapi ketika dewasa tidak setinggi anak. Biasanya anak-anak SMA bisa main di rumah aja, main HP gitu, jarang keluar mama. Nih. Nah ini yang berikutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi di sini ada kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi ini self-esteem ini ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi di sini anak berusaha ingin diakui, biasanya paling gede, paling kuat. Nah ini anak-anak pengen jadi ketuanya. Nah ini perlu. Berarti anak itu sedang memenuhi kebutuhannya, pengen diakui. Jadi pengen diakui. Jadi itu salah satu kebutuhan dasar dari manusia juga. Kemudian yang berikutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan
menanamkan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan bebas yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi di sini bebas, suka hal-hal yang baru. Yang penting kebebasannya tidak mengganggu kebebasan orang lain. Maka ini menjadi hal yang benar. Ketika kebebasan anak mengganggu kebebasan orang lain, maka ini perilaku yang salah atau kurang tepat. Nanti pembahasannya bisa pakai eksekusi. Kemudian kesenangan. Ini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Ini menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dan belajar, dan semua dengan tingkatan integrasi ini salah budaya. Yang berikutnya tentang posisi kontrol dan restitusi. Jadi kita membahas tentang posisi kontrol dan restitusi. Ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum dapat berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Ini ya. Jadi posisi yang pertama di situ penghukum. Jadi di sini, nah ini hasilnya. Nah ini hasilnya murid juga marah, mendendam dan bersifat agresif. Nah, ini ya. Jadi itu posisi yang pertama. Posisi yang kedua di situ ada pembuat merasa bersalah. Ini yang kalau Bu Yati kemarin dibuat video kalau nggak salah aktor utamanya si Naren kemarin ini ya. Kalau saya buatkan teks saja video ya Naren yang diulang-ulang berkali-kali kemarin orangnya. Nah, sekarang posisinya membuat merasa bersalah. Jadi di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Nah, jadi siswa tetap dirasa tidak nyaman. Nah, ini ya merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang biasa dikeluarkan dengan lembut seperti ibu atau bapak sangat kecewa sekali denganmu, misalkan aja beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, seperti itu biasanya kita membuat anak akan menjadi merasa bersalah atas tindakannya. Jadi di sini ketika kita seorang guru dalam posisi membuat merasa bersalah, murid yang dihasilkan ini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Di sini murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Jadi murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi ketika kita mengambil posisi di situ dalam menyelesaikan masalah atau menegur anak yang bermasalah, kita pakai di sini, kita membuat anak itu merasa bersalah, maka hasilnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, guru mengambil posisi sebagai teman. Nah, jadi posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya kontrol murid melalui permisi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik menjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi orang lain. Mereka berkata, ayo, ini kalau biasanya
ayo bantu Pak Guru. Nah itu berarti kita berada di posisi sebagai teman untuk siswa. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah sama kita mengatur, kita bantu murid, kita ingatkan. Nah berarti kita seakan-akan menjadi teman bagi murid. Apa yang dihasilkan? Di situ murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positifnya. Jadi hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi anaknya tidak mandiri. Jadi wah ada Pak Guru nanti coba tanya jadi maju lagi ke depan, berani maju ke depan karena seakan-akan kita menjadi temannya. Jadi anak masalah sedikit tanya ke depan, datang nggak mau memecahkan sendiri, padahal menurut kita sudah mampu harusnya. Nah, di sini kelemahan dari jika guru mengambil posisi teman. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Jadi guru berada di posisi pemantau apabila pantaunya berdasarkan peraturan yang ada dan konsekuensinya yang kita buat bersama tadi. Jadi kita menjalankan aturan dan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Nah ini kita berarti sebagai guru di posisi pemantau. Nah ini dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, ini contohnya biasanya kita peraturannya apa? Kamu tahu nggak? Kalau kamu melawan ini berarti hukumannya apa? Nah ini berarti kita berada memposisikan diri sebagai pemantau. Jadi ketika kita berada di posisi pemantau, maka hasilnya murid-muridnya di sini akan memahami konsekuensinya. Jadi anak-anak tahu nih, oh kalau kamu buang sampah gimana konsekuensinya? Oh saya harus bersihkan halaman belakang. Ya berarti anak itu tahu konsekuensinya. Jadi kemudian konsekuensinya dijalankan kalau dia melanggar. Kemudian guru tidak menunjukkan sebuah emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi kalau kita berada di posisi pemantau, kita tidak menunjukkan rasa emosi ketika anak salah. Kita hanya menunjukkan konsekuensinya apa. Kemudian kalau itu harus dilaksanakan, ini harus sesuai dengan aturannya. Itu posisi pemantau. Kemudian yang terakhir atau yang kelima di sini posisi manajer. Seorang guru yang memposisikan diri sebagai manajer, di sini guru berbuat sesuatu bersama murid. Artinya kalau melakukan sesuatu ya bareng-bareng, bersihkan bareng-bareng. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi tadi tahu konsekuensinya, tadi kita persilahkan. Mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika anak membuang sampah tadi kita masih konsekuensinya apa. Terus kemudian bagaimana kalau kita menanyakan sebagai manajer di sini kita bagaimana kedepannya, masih mau melakukan seperti ini? Oh enggak, pasti ada. Hal itu benar apa salah? Anak-anak pasti tahu, jadi bisa membedakan. Jadi kalau kita sebagai manajer bagi siswa, jadi kita akan mendorong anak menemukan solusinya sendiri. Kemudian kalau ditanya buang sampah di situ salah apa benar? Salah pasti tahu. Kalau gitu gimana tindakan yang benar? Dibuat tempat sampah, tempat atau ibu, ya kalau itu silakan. Nah itulah posisi manajer. Jadi anak yang bermasalah kita dorong untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, memiliki keterampilan. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Jadi di sini ketika kita menempatkan posisi sebagai manajer, pasti kita akan menjadi teman dan pemantau karena kita tahu dari siswa kita, kemudian kita juga akrab dengan teman kita. Nah kemudian bila ini dari waktu tadi faktual
tentu kembali dari posisi dua. Ketika anak sudah dirasa nggak, konsekuensi kita sudah dorong masih dilakukannya berkali-kali, baru kita bisa menggunakan posisi teman atau pemantau tadi, kita gunakan konsekuensinya, kita pakai kesepakatan yang sudah disepakati tadi. Nah ini di sini manajer murid dia sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya atau kebutuhan orang lain. Jadi murid diajak, kenapa misalkan tadi nggak bawa bekal, nah, kita atau rame di kelas, kenapa? Nah ternyata kebutuhannya pengen makan karena lapar, akhirnya rame. Nah jadi kita analisis dulu, kemudian cara penyelesaiannya gimana? Ya bisa bawa bekal, nah ini lo nggak bawa, gimana caranya? Nah seperti itu kita cari solusinya di situ. Kemudian seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah jadi kalau kamu bawa bekal, sebenarnya apa sih keyakinanmu? Kenapa sih kamu membawa bekal? Nah kenapa sih kamu harus membuang sampah pada tempatnya? Nah, ini jadi di situ ada hal yang akan diyakini oleh anak ini. Kemudian apakah kamu menyukai hal ini? Nah ini ketika anak tadi melakukan kesalahan, membuang sampah sembarangan, atau dia nggak bawa bekal terus lapar sana sini, kita bisa tanya, kamu suka atau lapar? Kamu suka atau tempatnya berantakan atau sampah sembarangan? Nah seperti ini. Nah ini jawabannya tentang keyakinan anak. Oh nggak suka, saya nggak suka tempatnya kotor. Nah berarti keyakinannya bagaimana? Nah ini kembali ke meyakinkan anak tadi. Kemudian nah, ini sudah selesai. Jadi dari posisi yang tadi, dari awal ada tentang tentang budaya positif tadi yang belum terbahas, sebenarnya tentang restitusi harus dilakukan secara mendalam, mungkin terlalu banyak materinya, jadi nggak bisa ada yang. Terima kasih atas laporannya kepada Pak Ahmad. Jadi untuk kita semua Bapak Ibu, walaupun kita tidak menggunakan kurikulum merdeka atau yang untuk kelas yang belum menggunakan kurikulum merdeka, alangkah baiknya kita sekarang tidak membentuk suatu sebagai peraturan kelas. Jadi kita bentuk sekarang namanya kesepakatan kelas. Bisa dicontohkan untuk kelas Busihan yang ini dulu Bu, yang pernah Pian buat. Dulu waktu saya diseminasi juga sudah dijelaskan, ini adalah contoh kesepakatan kelas yang dulunya aturan kelas atau peraturan kelas. Nanti walaupun kita tidak menggunakan kurikulum merdeka, tapi kita sekarang membuatnya diubah kata-katanya menjadi kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu nanti akan diyakini kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu bukan takut karena hukuman ya, bukan takut karena hukuman, bukan mengerjakan sesuatu karena penghargaan, tapi kita latih, kita bina, kita bantu anak-anak untuk meyakini kesepakatan kelas yang kita bina atau kita bentuk bersama-sama. Jadi contoh-contoh dari kesepakatan kelas kita bisa lihat dari keseharian anak-anak. Misalnya anak-anak yang beberapa anak yang tidak membawa bekal. Kenapa? Karena lupa. Itu nanti keyakinan kelasnya misalnya tentang untuk kesehatan, misalnya untuk menjaga kesehatan, kita kasih alasan kenapa anak-anak harus membawa bekal. Kenapa juga anak-anak boleh membawa jajan tetapi bungkus plastiknya ditinggal di rumah atau diwadahi bekal. Itu kita tanamkan ke anak-anak berarti untuk menjaga kebersihan. Jadi
bisa tadi menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan juga misal ada anak-anak yang kurang bertanggung jawab dalam pengumpulan tugas. Jadi kesepakatan kelasnya nanti kita dorong anak-anak untuk selalu meyakini mengumpul tugas tepat waktu. Mungkin nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan keadaan anak-anak di kelasnya. Untuk tambahan saya itu sama, kita nanti semuanya akan membentuk kesepakatan kelas dan bisa diyakini oleh anak-anak. Dan untuk selanjutnya, untuk kegiatan komunitas belajar nanti insya Allah akan kita lanjutkan terus, entah nanti 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Untuk kegiatan selanjutnya nanti kita bawa Chromebooknya, jadi kita login menggunakan akun belajar. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustaz? Mau menambahkan? Demikian tadi instruksi atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin kita mulai sekarang bisa membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi kesepakatan yang disepakati bersama, hal-hal yang kecil aja, nggak usah terlalu ya berat untuk siswanya. Mungkin kalau untuk kelas 2 saya sendiri ya mungkin hal-hal yang mudah aja, nggak bisa juga seperti anak kelas 6 juga nggak bisa. Jadi kita sesuaikan, yang penting nilainya diyakini. Mungkin ya memang berat kalau dilihat, tapi ya gimana Pak Ustaz? Yakin? Oh ya, tapi yakin tadi menjadi sebuah keyakinan ya. Mungkin itu aja untuk hari ini dari saya. Mungkin yang kayak yang dibilang Yati dilanjut, karena sudah ada komunitas belajar, mungkin kita akan melakukan kegiatan rutin atau yang jadi pemanfaatan lab. Jadi Bu, mungkin nanti dijadwal per kelasnya, bisa nanti saya bantu memakai ke anak-anaknya, mungkin jadwalnya untuk pakai ID-nya masing-masing atau ID-nya gurunya dulu. Kalau yang siswa kelas 6 belum ada? Belum. Oh, jadi nanti kalau misalkan biar ID-nya, biar dapat, kalau mungkin kedepannya kita juga sudah banyak yang bisa desain Canva ya, ujian bocah kemarin sudah ya, siapa ya kemarin bisa membuat kita usulan buat ID card ya, di anak kelas 6 lah minimal. ID card biasanya kan ada ISN-nya kan, biasanya kelas 6 kan perlu juga di beberapa tempat. Nah di situ nanti ada ID belajarnya sekalian aja sama ISN-nya kan, jadi enak. Kita kertas biasa aja kecil, nggak perlu yang kemarin buat pendaftaran siswa baru. Nah, kemarin kita yang biasa kita laminating biar anak-anak nanti masuk, oh ini ID belajar saya pakai Chromebook bisa, jadi nanti terbaca, nanti di Chromebook kita terbaca. Jadi yang ikut pemanfaatan Chromebook ada sama Pak Guri ini, jadi nanti tahu kan pemanfaatannya. Kalau yang itu batik semuanya kecuali saya, karena saya memang enggak, daripada itu angkat tangan, daripada nanti dabling keteteran, saya tidak ikut dulu. Yang penting ID belajarnya terpakai aja, ID belajar kita. Saya juga baru nyadar di Canva ini ternyata kita dapat juga sejenis pro-nya. Kita ini ID belajar kita pakai sudah Canva Pro yang berbayar ternyata. Kalau kita nggak pakai, kalau saya pakai ID saya yang biasa dulu di sekolah yang Ilmu Rahman itu beberapa berbayar. Saya nggak pakai, ternyata yang pakai ID belajar yang berbayar lenyap semuanya masuk situ. Kita bisa pakai fitur-fitur itu enak. Jadi lumayan saya kalau nggak dimanfaatkan. Jadi Canva itu yang sudah dibayar pemerintah kita gratis di situ. Jadi enak. Dapatnya pun 100 GB. Kalau yang kita yang punya saya yang Ilmu Rahman itu cuma 15 GB aja. Jadi saya kalau nggak dimanfaatkan.
Mungkin itu aja. Ada yang penambahan atau tanya tentang ini bisa dijawab di nanti. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia hari ini ketinggalan bekal ya? Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Dia itu salah kalau ketinggalan bekal. Tapi Pak Guru juga pernah kok salah. Salah itu nggak apa-apa. Kenapa dia bisa ketinggalan bekalnya? Karena bangunnya kesiangan, jadi terburu-buru bekalnya lupa terbawa. Oh, berarti ketinggalan di rumah sudah disiapkan. Sudah Oh, bangunnya kesiangan. Jam berapa bangunnya? jam 7. Wah, jam 7 ya. Mepet berarti ya. Nah, tidurnya jam berapa? 11. Ih, malamnya tidurnya. Iya. Dia mau memperbaiki ini nggak? Mau. Jadi besok bisa bawa bekal lagi? Bisa. Oh, gimana kira-kira caranya? Caranya tidurnya nggak malam-malam lagi, biar nanti bangunnya bisa pagi. Oh, gitu ya. Iya. Jadi biar bisa pagi, bekalnya tadi udah disiapkan sama ibunya, biar bisa dibawa ya. Iya. Kalau perlu dia sendiri yang menyiapkan bekalnya, ya. Iya. Ya. Iya. Terus ini berarti gimana caranya Mbak Pia memperbaiki tadi? Selain bangun pagi, siapa yang ingatkan biar Mbak Pia nggak tidur malam-malam? Ada nggak? Ada. Siapa kira-kira? Ibu. Oh, jadi minta tolong ibu kalau Pia mau tidur malam untuk diingatkan ya? Iya. Oh iya. Berarti besok dibawa ya bekalnya ya? Iya. Oh ya sudah, kembali ke kelas sana. Rasid kemarin jatuh ya? Iya. Kenapa Rasid jatuh? Mainan di meja. Kemarin kan ulangan ya. Rasid mainan di meja. Itu perbuatan Rasid salah apa benar? Salah ya. Jadi Rasid tahu ya itu perbuatan yang salah ya. Ya nggak apa-apa. Salah itu hal yang wajib lah. Ya wajar ya. Jadi kalau salah itu hal yang wajar. Rasid pernah melakukan salah, itu pasti Bapak juga pernah melakukan salah, itu kawan-kawannya juga melakukan salah. Nah ini Bapak tahu nih, pasti Rasid melakukan itu pasti ada alasannya. Kenapa kira-kira kok ulangan mainan di meja itu? Rasid kenapa kok mainan di meja? Oh, menunggu kawannya. Rasid sudah selesai ulangannya. Sudah, terus kawannya belum selesai. Akhirnya nunggu sambil mainan di meja ya. Oh, gitu. Terus akhirnya jatuh. Ya. Kira-kira Rasid mau memperbaiki hal kayak itu enggak? Mau? Iya, mau ya. Untuk hal yang baik. Gimana caranya kira-kira? Aku Mau apa? Mengoreksi. Oh, mengoreksi ulangannya. Jadi membaca lagi ulangannya ya. Oh iya, kadang Rasid itu pas ulangan sering terlewat. Jadi kalau Bapak lihat ada soalnya kadang nggak dijawab karena Rasid inginnya cepet-cepet pengen main lagi itu ya. Nah, jadi kalau cara memperbaikinya Rasid dengan cara mengoreksi lagi kalau sudah selesai ya, dibaca ulang lagi gitu ya. Oh iya, kira-kira bisa ya? Bisa ya. Nah, jadi nanti biar Rasid tidak melanggar aturan di kelas. Karena kalau mainan di dalam kelas tidak ya, jadi tapi Rasid hari ini berjanji akan memperbaiki ya. Dan silakan duduk lagi. Tadinya Via deg-degan dipanggil Pak Guru. Terus sekalinya Pak Guru cuman memberitahu sama mengingatkan. Jadinya Via senang.
Tadi Rasid pas waktu dipanggil Pak Guru deg-degan. Ternyata cuma dibilangin, akhirnya perasaan Rasid lega.